Baik, pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Ustadz, tadi kan kita sudah membahas nih apa yang dimaksud tentang obat dari kematian hati. Sekarang kita masuk segmen 2, cepet banget udah segmen 2 aja nih. Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Nah, apa yang bikin hati ini seorang mati nih, penyebab dari kematiannya hati seorang nih? Ya, kalau penyebab kematian hati, pertanyaannya, jawabannya adalah berbuat iman dan takwa. Udah itu obatnya. Sebenarnya itu. Tapi ada apa namanya? Kalau misalkan kita ini apa namanya? Kita penyebab kematian hati kan tadi maksiat, ya kan? Termasuk. Nah, obat kematian hati adalah apa? Kan gitu. Kebaikan berarti ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita sekarang melihat kepada rujukan dari para ulama membahas tentang obat kematian hati ini, sebenarnya banyak diambil dari ulama-ulama kita. Seperti misalkan gini, dalam satu kitab itu, namanya kitab Nasaihul Ibad. Pasti jamaah tahu semua ini kayaknya, pemirsa ini. Tahu nggak kira-kira? Tahu sih, ya tahu dari mana ya. Nah, Nasaihul Ibad ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu memberikan minimal ada 2 tips yang untuk bisa mengobati kematian hati ini. Nah, beliau sendiri mengutip hadis Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Tuh, 2 resep bagaimana kita bisa atau mampu mengobati kematian hati. Kata Rasulullah SAW, di sana dikatakan kalau kamu hatinya pengen hidup, kalau kamu hatinya ingin baik, maka pertama jangan jauhi ulama, kiai, ustadz, jangan jauhi tuh. Ente kudu deket-deket sama saya gitu. Siap. Kasarnya begitu tuh kasarnya ya. Tapi maksudnya apa? Bukan cuma deket doang, tapi maksudnya adalah ente ngaji, ente belajar, ente menimba ilmu sama ustadz, sama ulama, biar nanti pemahaman agamanya menjadi kuat, menjadi bagus, dan ente menjadi orang-orang bukan hanya beribadah tapi juga berilmu. Ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah dengan ilmu, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu takutnya bukan bukan sama orang yang sedang sholat, bukan. Sama siapa? Sama orang yang tidur. Ya, kan tidur. Iya. Setan takutnya sama orang yang tidur. Kok bisa, Ustaz? Iya. Suatu saat setan mau godain orang sholat, tapi di samping orang sholat ada yang lagi tidur. Itu ketakutan setan gak kejadi. Emang apa? Setan sama setan dialog. Emang apa sih ente balik lagi? Gua takut sama yang tidur. Emang kenapa takut sama yang tidur? Itu yang tidur pintar agamanya. Ntar kalau saya godain orang yang sholat, kemudian dia bangun, dia memperbaiki orang yang sholatnya salah tersebut. Tuh, makanya sholat harus ada ilmu. Ilmu didapat dari mana? Dari ulama. Makanya ulama harus kita deketin untuk mengobati hati kita yang sakit. Mati kok sakit. Sakit hati. Sakit, tapi sakit hati sama sakit yang lain enakan mana? Sakit yang lain sih. Yang lain ya. Sakit gigi. Kalau sakit hati mah nggak enak ya. Enak, nggak bisa nonton. Sakitnya tuh di sini gitu kan. Ya Allah. Tuh, itu yang pertama. Kata Rasulullah SAW, obat daripada kematian hati. Lalu yang kedua, kematian hati itu obatnya adalah wastima'i kalamil hukama'i, yaitu adalah mendengarkan nasihat hukama. Kalau di dalam tafsirnya itu ada yang bilang adalah para orang-orang tua kita, ada yang bilang itu adalah para hakim-hakim yang di suatu wilayah. Tetapi di sini lebih cenderung kepada orang-orang yang orang-orang tua kita, para senior ya, orang-orang yang lebih hidup lebih awal daripada kita. Maka 2 ini obat kematian hati kalau kita jalankan, fa innallaha yuhyi qalbal mayyit. Sesungguhnya ketika Allah mau menghidupkan hati yang mati ya, Allah menghidupkan hati yang mati,
kama sebagaimana yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana Allah akan turunkan hujan, Allah turunkan air di bumi yang tandus. Maka setelah air turun, bumi itu terasa segar. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu akan geliat muncul dari tanah, dari bumi tersebut. Itulah sebagaimana hati Allah hidupkan kembali dengan 2 resep yang ada tadi. Begitu adanya. Nah, tapi berarti tadi kalau misalkan hatinya mau sembuh dari kematian, dekat sama Allah, bangkit lagi dari kematian, dekat sama Allah, berbakti kepada orang tua, dengerin para ustadz dan ulama. Nah, tapi kan mungkin dari sebagian orang nih kayak susah gitu kan, mau mulai gimana nih, terus kalau misalkan mereka juga bingung kan mau mulai dari mana, takut ntar dulu dah tunggu gua baik gitu kan. Nah, itu gimana kalau nunggu baik dulu kan sulit juga untuk mulai. Jadi yang namanya iman itu butuh perbuatan. Iya. Yang namanya iman itu butuh amal, butuh kerja. Jadi kalau kita ngaku beriman tapi nggak bekerja, percuma. Ngaku beriman tapi kagak sholat, sayang. Ngaku beriman tapi dia kagak puasa, sayang. Maka awali dari sesuatu yang kita mampu, dari sesuatu yang kita bisa. Misalkan untuk mengobati hati, duduk di depan para ulama, ngaji maksudnya. Kita ngaji, jangan malas ngaji. Banyakan mana antara pengajian sama konser dangdutan? Maka jawabannya banyakan konser dangdutan. Tapi giliran pengajian orang susahnya, na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan dengan syiar pengajian di mana-mana, kita ikut tersentuh hati kita dan kita bisa hadir. Itu obatnya. Ya, jadi jangan misalkan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja dulu mulai, yang ringan-ringan. Sholat tahajud misalkan, kita pengen tahajud, tapi kalau misalkan sampai 11 rakaat susah Ustaz, saya kagak bisa. Ya udah 2 rakaat, yang bisa aja, yang kecil-kecil. Makanya seorang ulama besar dari Jawa Barat, khususnya Bandung, beliau pernah nasihatin kita dengan kalimat ibda binafsik. Awali dari diri kalian sendiri. Kalau pengen orang lain baik, maka perbaiki diri kita. Kalau kita pengen jadi orang baik yang banyak beribadah kepada Allah, maka awali dari yang kecil dulu, bukan yang besar dulu. Lebih baik dikit tapi istiqamah daripada banyak jumlah solatnya, rokaatnya, tetapi cuma sekali saja. Begitu. Iya, pemirsa, dengerin kan kalau misalkan mau susah nih mulai dari mana atau entar dulu, yang kecil-kecil dulu aja dulu, nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang langsung gede, yang mudah dulu aja. Baik nih, nampaknya kita harus jeda dulu karena ada iklannya, baris lagi. Iklan dulu ya. Masya Allah. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pembahasan ini tetap di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.